Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Rasulullah, guru SDN 1. Baik, kali ini Pak Irfan akan membagi lagi tentang pembahasan latihan ujian sekolah ya, yaitu dengan mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Baik, langsung saja kita buka soalnya ya, kita buka soalnya saja ya, seperti ini ya. Ini soalnya, saya scroll. Nanti anak-anak sekalian kerjakan yang termudah dulu ya, yang paling mudah dulu yang nanti yang dikerjakan ya. Boleh dari tidak nomor urut juga tidak masalah. Baik, kita langsung saja mulai dari ini ya, pilihan ABCD Rom 1. Nah, langsung saja kita mulai. Perhatikan peta di bawah ini. Nah, ini adalah peta Jawa Tengah ya. Gambar di samping adalah peta Provinsi Jawa Tengah. Tempat wisata yang ditunjukkan oleh anak panah adalah anak panah itu menunjukkan di sana ada tempat pariwisata ya, seperti pilihan ABCD. Sekarang kita cek, kita lihat ya. Kita lihat peta provinsi di Jawa Tengah. Ya, itu yang di peta itu yang ditunjuk sebenarnya. Nah, kalau kita lihat peta secara seksama itu adalah peta wilayah Kendal ya, Kendal. Kendal objek wisatanya apa? Adalah diantaranya pemandian air panas Gonoharjo. Lah ini kok Ungaran, berarti jangan dipilih dulu ya. Dilihat kalau Beduk Kuwu Grobogan. Grobogan itu di daerah sini. Nah ini saya tunjukkan, ini itu daerah Grobogan itu sini. Nah, ini Grobogan. Kemudian kalau daerah Demak, Demak itu di daerah sini, ini. Nah ini saya coret, nah, ini adalah Demak nih. Ini Demak ya. Kemudian kalau Demak nanti Masjid Agung Demak ya. Berikutnya kalau Bledugku Grobogan tadi ini ya, ini Grobogan. Kemudian nah ini ya, ini anggap saja saya arahkan ya, ini itu adalah miliknya ini Bledugku Grobogan. Kemudian ini Demak, ini Masjid Agung ini Demak, berarti Masjid Agung Demak ini nanti di sini nomor 2. Kemudian Lawang Sewu Semarang. Nah, Semarang itu ini Semarang itu ini. Nih saya tunjukkan ya, ini Semarang nih. Ini saya lengkari, ini adalah Semarang. Nah, Semarang ini berarti Lawang Sewu. Nah, kemudian kalau pemandian air panas Ungaran berarti di Semarang tapi daerah Kabupaten Semarang ya. Itu. Ya, padahal di petanya ini adalah, silakan nanti anak-anak sekalian lihat lagi. Kalau ini peta ini itu adalah masuknya Kendal. Kendal itu Grobogan. Kendal itu Kabupaten Kendal itu pemandian air panas Gonoharjo ya. Berarti untuk jawaban ini kelihatannya belum ada menurut Pak Irfan ya. Tapi anak-anak sekalian nanti boleh berdiskusi, lihat lagi petanya ya. Baik. Sementara saya pilih E dulu, karena ini termasuk dalam wilayah Kendal. Dalam peta itu Kendal. Ya, kalau Kendal bisa kesehatannya di sini tidak ada ya. Baik, kita lanjut nomor 2. Suatu peta memiliki skala 1:250.000. Jarak antara kota Semarang dan kota Demak adalah 25 km. Jarak antara kota Semarang dan kota Demak pada peta adalah, ya ini perbandingan, silakan teman-teman anak sekalian, 1:250.000 skalanya. Ini artinya 1 cm dalam gambar itu mewakili 250 cm. Ya, kalau yang ditanya ini adalah jarak kota Semarang dan Demak ya, yaitu dalam gambar itu berapa senti, padahal jarak sebenarnya adalah seperti ini. Berarti ini tidak diketahui nih ya, X jarak sebenarnya adalah 25 km. Nah, kilometer harus diubah menjadi sentimeter juga ya. Kalau kilo itu nolnya 3, meter nolnya, kilometer ke meter itu menjadi nolnya 3, berarti 25.000. Nah, 25.000 meter. Kalau meter menjadi senti, menjadi tambah nolnya 2, berarti 2.500.000. Nah, itu ya, nolnya menjadi 5. Nolnya ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 5. Sekarang angka ini, perbandingan ini berarti X sama dengan ini dikalikan sini. Saya ganti warna dulu sebentar. Ini ya.
ya. Ini itu kali sini ya. Terus dibagi ini, bagi ini. Nah, berarti menjadi 2, satu di atas apa ya? 225, nolnya berapa? 5, berarti 2.500.000. Nah, kan begini ya, nolnya 5 dibagi 250. Nah, 250.000. Nah, tinggal dibagikan gini anak-anak sekalian. Ini nolnya 4 dicoret, nolnya 4 ini juga dicoret menjadi 250 bagi 25, berarti hasilnya berapa? 10. Berarti sebenarnya adalah 10 cm ini. Nah, gitu ya. Gampang ya, gampang sekali. Berarti jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3, kita scroll ke atas. Ya. Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa kenampakan alam buatan, di antaranya berupa waduk. Waduk yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah itu waduk apa? Nah, Waduk Batu Tegi itu ada di mana? Ya, masih ingat? Yaitu ada di Tonggamus, yaitu Provinsi Lampung. Nah, ini ada di Lampung nih, ini Lampung. Kemudian Waduk Jatiluhur itu ada di Purwakarta. Purwakarta itu adalah Jawa Barat, Jabar itu ya. Kalau ini tadi Lampung ya. Kemudian Waduk Kecampur, lah ini itu ada di Wonogiri. Wonogiri itu termasuk Jawa Tengah, berarti jawabannya C. Kalau ada Karangkates, Waduk Karangkates itu ada di Malang, Jawa Timur nih ya. Ya gitu anak-anak ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kita scroll ke atas. Ya, seperti ini ya. Nomor 4. Ada tarian daerah, ada suku bangsa. Indonesia kaya dengan aneka tarian yang berasal dari berbagai suku bangsa. Pasangan tarian daerah dan suku bangsa yang benar adalah yang benar ya. Tari Legong. Tari Legong itu berasal dari mana? Legong itu dari Bali. Nah, Legong itu Bali. Nah, berarti 1 dengan B. Nah, sudah langsung betul ini. Pasangan yang tepat kok ini ya. Sudah langsung betul ini. Kalau Yapong dari mana tari Yapong? Tari Yapong itu dari Betawi. Yapong ini itu dari Betawi. Nah, Saman dari Aceh. Oh, Aceh enggak ada. Saman itu dari Aceh. Saman itu Aceh ya. Dan tari perang itu Papua, juga enggak ada dari Papua. Itu caranya ya. Baik, nomor 5. Salah satu cara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia untuk menghargai keragaman suku bangsa adalah menghargai keragaman, yaitu tentu misalkan A, berbicara dengan teman satu agama saja, tidak boleh satu agama, harus namanya kita keragaman kok ya. Bekerja sama dengan teman satu suku saja itu yang tidak boleh. Bertetangga dengan orang dari daerah yang sama, ya sebaiknya jangan harus sama, boleh dengan daerah yang lain. Berteman dengan teman belahan suku bangsa, ya ini ya harus mau berteman dengan suku bangsa manapun. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 6. Ya, nomor 6 ya. Perhatikan penggalan lagu daerah berikut. Nah, titik mino gibeku panuko bumbeko yumano bungo awe adi. Lagu tersebut berasal dari mana? Nah, ini adalah lagunya cepat ini. Orangnya kulitnya hitam, berada di Indonesia Timur paling ujung sendiri, yaitu Pulau Papua ya, yaitu lagunya adalah Yamku Rambi Yamku Arunawa Kumbi. Itu nah lagunya dari Papua ya. Baik, nomor 7. Lenong adalah salah satu kesenian yang lahir dari daerah Betawi. Lenong Betawi memiliki ciri khas berupa penggunaan bahasa yang kental dengan logat Betawi serta diisi dengan banyolan ya. Memang lenong bocah itu dulu di televisi sangat terkenal juga ya, dan cerita komedi yang akan menghibur para penonton. Kesenian tersebut berasal dari mana? Nah, lenong dari Betawi. Kata kuncinya ini adalah Betawi. Kalau logat Betawi, lenong berarti yaitu ada di DKI Jakarta. Ada di mana? DKI Jakarta. Ya, kita lanjut kembali ke nomor 8 ya. Perhatikan tabel berbagai sumber daya alam di Indonesia nih ya. Sumber daya alam itu ada 1 sampai 6. Jenis sumber daya alam minyak bumi yang tepat berdasarkan tabel di samping tunjukkan nomor berapa sumber daya alam yang merupakan minyak bumi ya. Minyak bumi itu gampang, sudah familiar, anak-anak sudah sering dengar, yaitu solar, yaitu untuk di BBM itu toh solar. Kemudian di BBM
SPBU nanti ada Pertamax, itu kan minyak bumi di sana semua, premium ya. Kalau aspal untuk jalan raya, kemudian batu bara hasil tambang ya, berarti 135 ada. Oh ya ini ya, iya langsung C ya. Berikut nomor 9. Jenis tanaman perkebunan sangat cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Jenis tanaman perkebunan yang ditanam di dataran tinggi gayo. Dataran tinggi itu adalah diantaranya adalah kopi, teh, cengkeh ya. Kita lihat ya. Ya, di tanaman gayo itu terkenal itu kopinya, enak itu ya. Kopi Arabica itu di sana ya, di Aceh gayo. Nah, kalau di dataran tinggi di samping kopi yaitu ada sayuran juga ya, itu ya, berarti jawabnya adalah A ya. Kalau tebu, karena tebu ini dataran rendah ya. Kemudian padi dataran rendah, jagung dataran rendah gitu ya. Nomor 10. Kita lanjut nomor 10. Pak Yadi hidup di daerah pegunungan. Lingkungan sekitar Pak Yadi banyak tanaman sayur-sayuran dan rambutan. Ya ini ya, benar ya, ke pegunungan itu sayur-sayuran itu ya. Pak Yadi tidak memiliki lahan yang cukup luas dan tidak memiliki keterampilan bercocok tanam. Pekerjaan tepat bagi Pak Yadi adalah ternyata tidak memiliki lahan, tidak bisa bercocok tanam, berarti yang paling baik adalah sebagai pedagang ya. Ini pilihan yang tepat ini. Pedagang ya. Sebagai buruh ternyata dia tidak bisa bekerja, berarti kan tidak punya keahlian di situ, berarti kan kurang pas. Peternak, lah ini hubungannya sama sayuran, maka tidak pas kalau peternak ya. Pengepul, lah itu orangnya kaya padahal dia miskin ya. Ya, jadi yang paling tepat adalah A. Candi Borobudur merupakan salah satu candi Buddha sebagai peninggalan sejarah bangsa Indonesia yang dibangun pada abad ke-9. Candi Borobudur terletak di daerah mana? Nah, nanti kelas 6 kalian kan wisata itu biasanya ke Candi Borobudur. Candi Borobudur itu di mana? Yaitu ada di Magelang ya, di Magelang, termasuk di Jawa Tengah ini ya, termasuk Jawa Tengah. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Iya, ini ya gambar. Perhatikan gambar ini. Ini gambarnya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ini adalah pahlawan loh ya. Namanya adalah Bung Tomo. Namanya siapa? Bung Tomo. Ini terkenal sekali ini dalam membela kemerdekaan Indonesia itu ya, dalam memerdekakan Indonesia dari penjajah itu ya. Itu sikap keteladanan diwariskan oleh pahlawan sesuai gambar adalah yakni Bung Tomo, itu sangat terkenal sekali ya. Maka yang mana? A. Membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica. Iya, ini itu perlawanan di Surabaya ini ya, terkenal dengan pertempuran Surabaya ya. Nanti di bulan November itu yang luar biasa ya. Sehingga karena luar biasa 10 November diperingati sebagai hari pahlawan ya. Pantang menyerah pada penjajah demi ras dan golongannya. Nah, dia tidak mementingkan rasnya, tetapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara. Jadi ini kurang tepat. Mengutamakan rasnya juga tidak tepat, mengutamakan rasnya. Melakukan perang gerilya. Nah, perang gerilya itu adalah Pangeran Diponegoro. Nah, ini bukan Diponegoro. Nah, jadi saya milih A. Baik, nomor 13. Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryadiningrat, Dawas Dekar dan Cipta Mangkusumo merupakan pimpinan salah satu organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, PNI. Nama organisasi dipimpin oleh ketiga tersebut adalah Pergerakan Nasional Indonesia, bukan PNI. Kalau PNI itu adalah Partai Nasional Indonesia. Ini Pergerakan Nasional, yaitu siapa? Ya, itu ini namanya 3 serangkai ya, yaitu mendirikan. Kalau 3 serangkai itu mendirikan Indisce Partai. Nah, mendirikan Indisce Partai. Nah, apakah ada Budi Utomo? Nah, Budi Utomo itu Sutomo nanti ya. Partai Nasional Indonesia ini Insinyur Soekarno. Syarikat Islam ini Bapak Samanhudi. Berarti jawabannya tidak ada nih ya. Berarti E ya. Kita pilih E gitu ya. Baik. Nomor 14. Kita lanjut ke nomor 14. Kita naikkan dulu ya. Iya. Kerajaan Mataram kuno Kerajaan Mataram kuno meninggalkan banyak peninggalan sejarah berupa candi. Salah satu candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah dan masih digunakan untuk beribadah hingga saat ini itu apa? Kalau Kerajaan Mataram kuno itu yaitu Candi Prambanan. Nah, itu ya, masih ingat Candi Prambanan ada ya? Oh, ada. Kalau Candi Bajang Ratu. Nah, Bajang Ratu itu peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini ada di Mojokerto. Ini peninggalan Kerajaan Majapahit ya.
Kalau Candi Jago peninggalan kerajaan Singosari ya, Singosari. Kalau Candi Kawi, nah ini sama, yaitu kerajaan Singosari. Baik, nomor 15. Peninggalan sejarah bercorak Islam ditentukan oleh nomor berapa? Islam ya. Masjid Agung Demak itu harusnya di Demak, Jawa Tengah. Berarti satu dengan C ini. Ini pasangannya dengan C ini ya. Nomor 2, Masjid Tua Uapa Uwe. Nah, ini dari Maluku, betul, ini pasangannya ini Maluku. Kemudian Masjid Baitur Rahman di Aceh, Masjid Istiqlal di DKI Jakarta. Ini di sana, ini di Aceh. Baik, kita cek yang paling betul yang mana? 1 dan A salah. Kemudian 2 dan B juga salah. Karena 2 seharusnya ulang lagi. Masjid Tua Maluku, benar 2 dan B ini miliknya Maluku, benar. Berarti jawabnya adalah B. Nah, saya ulangi dulu biar enak. Sebentar. Iya. Masjid Tua Bapawe itu dari Maluku. Ini berarti yang betul. Jawabnya adalah B. Nah, gitu ya. Karena 1 pasangannya harusnya C, 2 dan D, 3 pasangannya harusnya A. Kemudian kalau 4 pasangannya D, ya begitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 kita lanjut naikkan ke atas scroll. Iya, gambar ini sudah ada, mudah nih. Tokoh di samping adalah pahlawan Indonesia dalam melawan VOC di Maluku. Tokoh ini bernama siapa? Ini ada di uang ya. Yaitu siapa? Patimura. Nah, ya. Siapa namanya? Patimura. Ya, ini namanya Patimura. Nah, pasti anak-anak sekolah tahu ya. Ini adalah namanya Patimura. Apa bilangnya itu? C ini ya. Patimura. Nomor 17. Beliau selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau dianggap sebagai pencipta gending, lagu pertama dalam rangka syiar agama Islam. Beliau menggunakan wayang dan musik gamelan sebagai sarana dakwah Islam. Juga menciptakan lagu-lagu untuk kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama Tembang Durmo. Beliau adalah yang menciptakan lagu Tembang Durmo itu adalah Sunan Bonang. Nah, ada Daniabi Sunan Bonang. Kalau Sunan Ampel, kalau Sunan Kudus, Sunan Kudus itu menciptakan lagu Mas Kumambang dan Mijil. Nah, gitu ya. Nanti bisa dibaca di buku Umar Hasim. Ya, Umar Hasim tahun 1974. Kalau Sunan Muria itu adalah lagunya Sinom dan Kinanti, gitu ya. Sunan Derajat lagunya adalah Panggur. Baik, nomor 18. Pada masa pergerakan nasional K.J. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Organisasi maksud adalah Ahmad Dahlan itu adalah pendiri Muhammadiyah. Nah, ini langsung ada nih ya, Muhammadiyah. Kalau syarikat Islam tadi siapa tadi? Saman Hudi. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya 19. Ya, ini ya 19. Pak Rendra seorang pengrajin tembaga di daerah Sukamaju. Selama ini para perajin kesulitan menemukan bahan baku bermutu dengan harga terjangkau. Akhirnya bersama dengan beberapa orang perajin, Pak Rendra sepakat mendirikan koperasi produksi. Tujuan mendirikan koperasi adalah produksi ya, memakmurkan masyarakat dengan menjual barang merah. Nah, karena ini berhubungan dengan produksi ya, berarti mungkin kurang tepat. Kemudian menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir, ya, tapi kurang tepat dari bacaan kurang tepat. Menyejahterakan pengurus agar memperoleh banyak modal, dengan bacaan kurang tepat. Menyediakan bahan baku dengan harga terjangkau. Lah ini pas nih, karena tadi warganya kesulitan bahan baku, maka ini adalah yang tepat. Menurut saya ini yang paling pas. Jadi kebutuhan baku nanti akan terpenuhi. Iya, berarti pilihannya adalah D. Baik, kita lanjut ke nomor 20. Kita scroll ya. Iya. Perhatikan keterangan berikut. Itu ada 5 ya. Kemudian jenis usaha yang termasuk dalam badan usaha kelompok ditentukan oleh angka berapa. Badan usaha kelompok itu yaitu diantaranya CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, koperasi. Coba kita cek. Nah, berarti yang ada CV-nya ini pasti betul. Yang ada CV-nya ini betul, yang ada PT-nya juga betul. Kemudian FA, bisnis waralaba yang usaha. Kita pilih yang ada 4 dan 5-nya. Caranya seperti ada. Kita cari. Oh, yang ada 4 dan 5 adalah ini C.
Ya, berarti yang paling tepat dimungkinkan adalah C. Nah, baik, berarti usaha laundry Indah termasuk dalam usaha kelompok. Nomor 21. Di era modern saat ini perdagangan tidak hanya berlangsung di pasar nyata, akan tetapi juga secara melalui jaringan internet. Nah, gunakan jaringan internet berarti namanya online. Kalian kan sudah tahu ya, online. Nah, gitu ya. Kalau barter itu adalah tukar menukar ya. Baik, nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk pasar abstrak. Pasar abstrak itu adalah pasar yang tidak kelihatan, pasar yang tidak nyata, pasar yang tidak real. Itu yang mana? Yang tidak diketahui. Nah, yang bukan, yang bukan berarti supermarket. Ini ada barangnya, kita bisa lihat supermarket ya. Kalau pasar modal saham, enggak ada barangnya. Pasar uang, pakai internet juga ya. Telemarket, telepon, bertelepon dengan konsumen ya, itu juga tidak kelihatan ya. Online shopping. Yang paling tepat itu adalah barang nyatanya itu adalah di supermarket, karena langsung bisa melihat, bisa memilih ya, tahu harganya sekalian. 23, kita lihat 23 nih ya. Saya lihat 23 dulu. 23, iya. 23 ya anak-anakku sekalian ya. 23. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar ya, itu ada orang memegang motor. Motornya banyak sekali berjajar ya. Kegiatan ekonomi sesuai dengan gambar di atas adalah ini adalah produksi, yaitu produksi motor. Nah, ini ya, siapnya langsung ini, gampang ya. Kalau distribusi kan menyalurkan, konsumsi menggunakan, memakai. Berikutnya 24. Berikut yang termasuk alat transportasi modern. Dokar becak. Dokar itu tidak modern, ini salah. Berarti yang dokarnya salah. Andong itu sama dengan dokar, salah. Kemudian delman juga salah. Kereta kapal laut ya, ini modern dibanding yang lainnya. Ya, ini adalah gambar printer. Alat itu pada gambar memudahkan pekerjaan manusia. Itu kalau printer itu adalah mencetak gambar. Nah, itu ya, printer mencetak gambar. Kalau menjahit pakaian nanti ya mesin jahit, gitu. Memegang roti ya oven gitu ya. Sementara musik tip. Nah, gitu. Baik, kita lanjut nomor 26. Iya. Nomor 26. Tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah siapa? Fatmawati ya. Fatma itu adalah yang menjahit benderanya, berarti bukan. Soekarni ya, ini Soekarni itu adalah yang mengusulkan. Nah, kemudian kalau Mr. Subarjo, nah itu adalah terkenal dengan sebagai penasihat ini organisasi PPKI ya. Kemudian saat mau mengundang proklamasi kemerdekaan, Subarjo itu juga yang mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan ya. Kemudian Laksamana Medan, itu tempat dirumuskannya naskah teks proklamasi miliknya orang Jepang. Berikut nomor 27. Peran tokoh pada gambar di samping dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan adalah, ini siapa? Ini adalah Muhammad Hatta. Perannya apa? Beliau itu mengusulkan kalimat pertama pada naskah proklamasi. Bunyinya apa? Ini ya, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Itu beliau yang mengusulkan. Nah, gitu ya. Gampang kan? Gampang sekali. Nomor 28. Perjuangan berikut yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah, yang mempertahankan kemerdekaan itu yaitu yang mana? Kemerdekaan adalah 1945. Ini Sumpah Pemuda tahun 1928, berarti belum mempertahankan. Perlawanan rakyat Maluku. Nah, itu juga belum, karena ini Maluku oleh Patimura itu 1817. Patimura perang dahsyat dengan Belanda ini ya, sampai beliau akhirnya kena hukuman gantung tuh. Perang Diponegoro. Nah, perang Diponegoro 1825. Kemudian berarti belum merdeka. Pertempuran Surabaya oleh arek-arek Surabaya melawan kembalinya bangsa asing ya. Ini kembalinya bangsa asing kan. Ini sudah kemerdekaan tadi Bung Tomo, yaitu bulan November 1945. Ini luar biasa ya. Kita wajib bersyukur atas perjuangan para generasi terdahulu kita tanpa pamrih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke 29. Nama sungai yang ditunjuk pada panah adalah, nah ini kurang jelas ya. Ini peta di Kalimantan kelihatannya. Tapi karena gambarnya kurang jelas ya, berarti sementara kita lewati dulu ya. Kita lihat dulu. Kalau Sungai Mahakam itu ada di mana? Itu ada di Kalimantan Timur. Nah, ini itu Kalimantan Timur, Kaltim. Nah, Kaltim, Kalimantan Timur. Kemudian Sungai Bengawan Solo ya di Solo. Sungai Kapuas itu ada di Kalimantan Barat. Ada di mana? Kalimantan Barat, Kalbar. Sungai Barito itu ada di Kalimantan Selatan. Ya, ini ketiga ini sungai-sungai terpanjang nih, termasuk terpanjang di
Kalimantan semuanya, bahkan di Indonesia ya. Nah, ini kita cek itu provinsi peta Kalimantan ya, betul ya, peta Kalimantan ya. Tapi sayang gambarnya kurang cetak ini ya, kurang cetak. Jadi sementara kita lewati dulu ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, gitu ya. Baik, atau kita mengira-ngira dulu, mengira-ngira. Ini kalau Kalimantan Timur itu letaknya itu di bawah ya, di daerah sini. Kalimantan Timur kalau ini ya, itu di bawah Kalimantan Timur ya. Kalau Kalimantan Selatan, Barat, sebentar. Kalimantan Barat, Timur, Selatan. Kutai Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai ya. Ini sungai-sungainya. Untuk sementara kita lewati dulu aja ya. Kalau Barito Kalimantan Selatan itu di atas ya, di atas ini. Ya, di atas ini itu Kalimantan Selatan. Nah, itu Kalimantan Selatan. Berarti sungai Barito tidak mungkin kalau di atas. Kalau ini di tengah-tengah ya dimungkinkan. Kalau sininya bawah timur, berarti sananya adalah barat. Berarti ini adalah kemungkinan barat. Kalau boleh memilih, disuruh terpaksa memilih ya Sungai Kapuas di Kalimantan Barat ya, karena gambarnya kurang cetak. Baik, kita lanjut nomor 30. Jika di Jayapura menunjukkan pukul 6 WIT waktu Indonesia Timur, di Jakarta menunjukkan pukul ya, selisih antar bagian wilayah Indonesia itu ada 1 jam. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kalau Jakarta Indonesia Barat, kalau Timur kalau Jayapura atau Indonesia Timur, maka berarti selisih menjadi 2 jam. Nah, berarti 9 tambah 2 berarti jam 11 ya. Ya, karena selisihnya adalah 2 jam. Selisihnya 2 jam. Nah, gitu ya. Terus sebentar, 2 jam ke depan atau ke belakang? Barat sama timur itu duluan mana? Oh, duluan barat dulu ya, barat, tengah, ke timur. Berarti duluan pagi Indonesia Barat dulu, baru nanti karena yang menyusul berikutnya. Berarti bukan 11, ulangi, bukan 11 tetapi sebelumnya, 2 jam sebelumnya ya. 2 jam sebelumnya berarti jam 7. Nah, kan ya 9 kurangi 2 berarti 7. Nah, berarti di sini. Nah, itu ya. Baik, nomor 31. Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari provinsi Gorontalo itu daerah Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara. Nah, langsung aja ya. Yaitu mekarnya sekitar kalau diingat tahun 2000, tanggal 22 Desember tahun 2000. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 32. 32. Kenampakan alam di Thailand yang berupa dataran sempit di antara lautan disebut tanah genting kera ya. Ini sudah dari bacaan ya, kalau sudah hafal ya di jawabnya. Di Thailand namanya genting kera. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar negara Brunei ya, betul ya, gambar negara Brunei. Namun sayangnya gambarnya terbalik ini. Seharusnya garisnya ini loh, ini garisnya ini. Itu mengarahnya dari atas ini ke bawah. Nanti silakan anak-anak sekalian buka buku paketnya lagi ya, arahnya ke sini ya. Ini berarti gambarnya mungkin terbalik ini ya. Dari sini. Ya, warnanya biru kan ini, kuning kan, warna bendera Brunei. Baik, Brunei berarti komoditas utama apa? Sumber daya alam terbesar dari negara dengan bendera di samping yang dijadikan komoditi utama adalah apa? Brunei itu terkenal dengan minyak buminya. Maka dia Brunei termasuk negara kaya di Asia Tenggara setelah Singapura. Nah, gitu ya. Baik, nomor 34. Yang paling terkaya itu negara Asia adalah Singapura. Walaupun kecil tapi kaya, luar biasa pendapatannya ya. Nomor 34. Salah satu penampakan alam terkenal di negara yang ditunjuk anak panah adalah. Nah, ini lihat petanya ya. Kalau di sini itu adalah Indonesia. Nah, ini ya. Ini kan Indonesia ini. Nah, di atas ini itu adalah ini negara Jepang. Kalau negara Jepang gunungnya adalah Fuji ya, ini Fuji itu adalah miliknya negara Jepang. Itu ya. Kalau Gunung Kinabalu masih ingat ada di Malaysia. Malaysia itu ya di atasnya Kalimantan ini di sini ya. Kalau Gunung Jayawijaya
Nah, di Indonesia di Papua di sini ya, di sini. Nih. Oh, mana Papua? Ini Sumatera, Papua itu ujung sini. Ya, ini Kalimantan, Sulawesi, Papua daerah sini ya. Gambarnya kurang cetak ini ya. Di sini area sini itu nanti Papua ya. Kalau ini kan Sumatera. Kalau Gunung Kaukasus yaitu ada di Rusia. Nah, dah pilihnya Gunung Fuji ini ya. Baik, nomor 35. Kita lanjut ke nomor 35. Ya. Perhatikan peta benua Amerika di bawah ini. Di kota bertanda X ya, ini tanda X ini ya. Kota di tanda X. Mana tanda X? Ini ya, benar ya? Tanda X ini ya. Terdapat sebuah patung yang merupakan salah satu lambang negara Amerika Serikat yang melambangkan kemerdekaan dan kebebasan dan tekanan. Patung tersebut ya, kalau Amerika itu terkenalnya adalah namanya patung Liberty. Patung Liberty itu berada di New York. Ada di New York ya, gitu ya. Patung Liberty. Nah, namanya itu. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya 36. Nah, kita naik lagi, kita scroll ke atas 36. Salah satu negara tetangga Indonesia yang memiliki wilayah sangat kecil, pusat perdagangan dan perindustrian serta merupakan negara termaju ya. Tadi sudah saya sampaikan negara termaju di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Ada? Oh ya, ini ada. Pertama itu Singapura, baru nanti Brunei ya. Berikutnya, gurun pasir terluas di benua Afrika ya, terkenal sekali ini di lagu, di musik, di di televisi ya. Gurunnya namanya adalah Gurun Sahara. Apa namanya? Gurun Sahara. Itu kalau dihitung, kalau anak-anak baca buku ya di Wikipedia itu sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Wah, luar biasa ya luasnya ya. Wah. Baik, nomor 38. Gejala alam adalah suatu keadaan dari alam yang menandakan akan terjadi sesuatu pada alam. Gejala alam yang biasanya terjadi di negara tetangga kita. Ya, karena kita negara Asia Tenggara ya masih sama banjir, longsor, gempa bumi. Nah, ini pilihannya ada yang hampir beda, El Nino sama badai salju. Nah, kalau Asia Tenggara salju itu kan belum ada ya, berarti jangan dipilih ini dulu. Kita pilih El Nino ya, ini badai El Nino ya, ini. Gempa bumi El Nino tanah longsor, kita memungkinkan pilihnya yang A ya, karena ini ada badai saljunya ya. Ini juga ada badai saljunya. Berikutnya nomor 39 ya, kita naikkan sedikit. 39 sama 40 iya. Baik, 39. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif dalam semua bidang. Salah satu dampak negatif adanya globalisasi dalam bidang pendidikan adalah globalisasi itu mengglobal, mendunia. Yang mana? Semakin mudahnya pertukaran antar pelajar di penjuru. Ini positif, ini positif ya. Ini keuntungan positif. Kualitas pendidikan semakin meningkat, positif, meningkat. Pendidikan anak semakin kreatif dan mampu bersaing. Ya, ini positif juga kan, saling ingin memacu yang terbaik. Menjadikan anak kecanduan dengan dunia internet. Ya, ini kalau kecanduan dengan internet, ini katanya berarti ini negatif nih. Jadi jawabnya adalah D. 40. Identifikasilah beberapa pernyataan berikut ini. Nah, dari pernyataan tersebut keuntungan kegiatan impor ditujukan pada nomor berapa? Impor. Nah, impor itu kegiatan ekonomi itu untuk ini ada ekspor dan impor. Impor itu kita mendatangkan, ekspor itu kita menjual, membawa ke luar negeri ya. Berarti kalau mendatangkan berarti keuntungannya adalah dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri ya, betul ya. Ini berarti mendatangkan kan ini kan tidak punya kita datangkan, menambah devisa negara lah, ini namanya ekspor nih, kita jual ke luar negeri, nah itu namanya ekspor. Padahal ini impor, berarti tidak bisa dipilih. Dapat memenuhi kebutuhan penduduk terhadap barang yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya, betul ya. Kalau tidak ada maka kita impor. Membuka lapangan pekerjaan itu ekspor ya, ini ekspor juga. Baik, berarti 1 dan berapa? 3. Nah, B ya, ini ya 1 dan 3 langsung B. Itu caranya. Nah, pilihan A, B, C, D sudah selesai room 1. Sekarang kita lanjut room 2. Iya, kita lanjut ke room 2 ini ya. Room 2 ada 5 soal juga ya. Ada 5 soal ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. 41 ya. Pandemi COVID-19 semakin merajalela. Pemerintah pusat sampai daerah berusaha memutus mata rantai penyebarannya.
Jelaskan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masa pandemi COVID-19 di daerahmu. Ya, ini yang nomor 41 itu usahanya apa? Untuk menanggulangi biar tidak merajalela COVID-19. Ya, itu gampang tuh, di depan kelas, masing-masing kelas kan ada itu. Ya, apa itu? Iya, tempat cuci tangan. Disediakannya tempat cuci tangan, air mengalir dan juga ada sabunnya gitu kan. Kemudian ada hand sanitizer-nya. Ya, lah itu kalian di mulut memakai apa itu? Ya, memakai masker, berarti menggunakan masker. Kemudian atau memberikan masker secara gratis, yaitu baik lagi malah ya. Kemudian yang kemarin kalian juga ada program vaksin ya, kemarin suntik vaksin. Nah, itu adalah beberapa program untuk menanggulangi menyebarnya COVID-19. Ya. Baik, kita lanjut ke nomor 42. Daerah pesisir pantai memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai sumber daya ekonomi. Daerah pesisir pantai ya, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan. Sebutkan 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk setempat. Ya, daerah pantai. Pantai itu identik dengan laut. Laut itu biasanya pekerjaan adalah nelayan, berarti mencari ikan. Berarti kita berhubungan dengan ikan ya. Yaitu kegiatan ekonomi dilakukan adalah 1, pasti mencari ikan di laut. Nah, kemudian laut itu ada airnya, air bisa digunakan untuk garam, maka menjadi pembuatan garam. Kemudian ikannya banyak yang ditangkap tadi digunakan untuk ikan asin ya, pembuatan ikan asin atau pemanggangan, dipanggang pemanggangan ikan ya juga bisa ya. Kemudian bisa juga ikannya tadi dibuat menjadi kerupuk, maka menjadi pembuatan kerupuk ikan. Kemudian di sana biasanya sebelum pantai ada tambak-tambak, jadi menjadi pertambakan udang ya, itu ya. Kemudian ya pasti ada TPI-nya ya, tempat penjualan ikan ya, tempat jual beli ikan di sana ya. Itu ya, itu kegiatan ekonomi yang dilakukan di sana. Jadi nomor 42 itu adalah seperti itu. Jadi kita lanjut ke nomor 43. Sekarang 43 ini ya. Masjid Agung Demak merupakan peninggalan sejarah yang masih ada sampai sekarang. Jelaskan upaya yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah tersebut. Ya, Masjid Agung Demak termasuk peninggalan ya, yaitu kerajaan Islam. Maka kita lestarikan. Bagaimana caranya? Yaitu di antara 1, ya harus dilestarikan benda-benda yang ada di sana biar tidak cepat rusak, harus dipelihara, dijaga gitu ya, dijaga bersama. Kemudian biar tidak biar bisa menjadi lestari ya, kita jaga kebersihannya juga, harus selalu menjaga kebersihannya. Untuk kemudian untuk perbaikan ya, berarti kalau ada yang rusak diperbaiki juga. Kemudian ya yang tak kalah penting adalah memperkenalkan Masjid Agung Demak ke generasi penerus, ke anak-anak kita, ke adik-adik kita ya, diberitahu itu adalah peninggalan sejarah yang wajib kita lestarikan ya, gitu ya. Baik, nomor 44 ya, kita lanjut 44. Gempa bumi merupakan salah satu gejala alam yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Jelaskan cara menghadapi terjadinya gempa bumi ya. Gempa bumi itu kan datangnya kadang-kadang tiba-tiba. Kadang-kadang ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Lalu bagaimana cara menghadapi terjadinya gempa bumi? Ya, kalau itu sudah pernah praktek, yaitu kalian silakan berlindung di bawah kolong meja kan, seperti itu juga bisa kan. Kemudian saat terjadi gempa jangan langsung panik nanti malah sedih, susah ya, malah tidak bisa menyelamatkan diri, harus tenang ya. Kemudian jika ya tadi saya sebutkan ya, jika ada di kelas maupun di dalam rumah, berlindunglah di bawah meja, di kolong meja. Kemudian apabila sedang naik kendaraan, ketika sedang naik motor, naik mobil, maka kurangi kecepatan ya, dan berhenti di tempat terbuka luas, jangan di bawah gedung ya, jangan di bawah tiang listrik ya, di bawah pohon, seyogyanya hindari. Lebih baik di tempat terbuka saja. Nah, itu alangkah cara yang terbaik untuk menghindari gempa bumi. Baik, lanjut nomor 45 terakhir ya, ini ya. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan pada negara lain. Indonesia sering melakukan kegiatan ekspor. Apa saja manfaat yang diperoleh dalam kegiatan ekspor? Ya, tadi kalau impor sudah ada di soal ABCD ya. Kemudian sekarang ekspor ya, di bilangan ABCD nanti juga ada ya. Tadi menambah devisa negara, menambah pendapatan negara karena dijual ke luar negeri kan harusnya lebih mahal. Kemudian tadi di bilangnya juga ada membuka lapangan kerja, membuka lapangan pekerjaan, itu ekspor ya, karena tenaganya akan menjadi lebih banyak lagi. Kemudian meningkatkan hubungan kerjasama antar negara ya.
Dengan adanya ekspor impor, dengan adanya ekspor akan terjalin hubungan yang harmonis antar negara gitu ya. Ya itu saja anak-anak sekalian ya, pembahasan yang bisa dilakukan kita bersama, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Pak Evan berharap kalian menjadi sukses tentunya ya, sukses untuk mengerjakan ujian sekolah besok pagi dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.